Tapi gue ngerasain kejadian aneh itu di saat pengambilan foto atau video tersebut, dimana video itu ada persis di belakang gue ada pohon yang bergoyang. Gue lari nih ke tendanya Okta. Tak nggak nyaut. Gue buka nih. Gue buka. Okta dengan muka pucatnya terus langsung bilang, "Kas, pulang yuk." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Sebelumnya gue mau berterima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman pendakiannya ketika melakukan pendakian di Gunung Gede. Dan di situ rekan pendakiannya hampir saja kehilangan nyawanya nih. Nah, siapakah narasumbernya? Ini eksklusif narasumber nih. Di samping gue sudah ada Om Lukas. Om Lukas, apa kabar Om Lukas? Baik bang. Sebelumnya terima kasih nih Bang Lukas sudah mampir lagi nih di Timur Misteri. Siap. Yang dulu kita mampir ke rumah Bang Lukas ya. Iya, buat benar. minta ceritanya Bang Lukas waktu itu cerita di Gunung Gelis. Iya. Wah, itu horor bener tuh di Gunung Gelis. Nah, buat teman-teman nih yang mau ngeliat cerita video sebelumnya nih dari Bang Lukas, ada di bawah-bawah video nih. Nah, pokoknya tentang di Gunung Gelis lah. Nanti gue cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Oke Bang Lukas, kesibukan apa nih sekarang nih? Sekarang gue masih nulis. Gue sekarang lagi masih naik gunung, bikin open trip. Dan sekarang gue lagi coba bangun channel gue nih bang, yang dulu sempat terbengkalai dan coba gue bangun lagi sekarang. Dari channel itu ya? Iya benar bang. bang. Channel bang? Lukas Priyatno bang. Lukas Priyatno. Iya. Itu bertemakan apa bang? Itu gue menarasikan sebuah cerita apa yang pernah gue tulis dan apa yang pernah dialami sama orang sih. Ya di gunung Urban Legend. Persis. Oke, nah teman-teman bantu nih channelnya Bang Lukas nih di Lukas Priyatno. Nanti linknya ada juga nih di kolom deskripsi buat teman-teman ngebantu subscribe, like dan komen channel-channelnya dari Bang Lukas. Oke Bang, di sini kan teman abang mau meninggal nih ya. Rekan pendakian abang nih. Hampir. Oh iya hampir. Itu gimana Bang? Kok bisa hampir begitu gitu? Gua nggak ngerti kenapa kejadiannya, karena dia memang nggak terlalu mengungkapkan lebih ke sana. Karena sih kalau gue berpikir pada saat itu pertama udaranya yang ekstrim saat itu. Karena tahun berapa tuh? Baru kemarin. Oh di tahun 2022. Bulan tepatnya akhir bulan Juli. Jadi di sana bang kan gue kan di Surken. Di Surken itu minus 10 derajat. Minus 10 derajat? Ya. Udah ada kembang es kali bang ya? Setelah kejadian itu baru ada kejadian hujan es di Surken. Oke, tapi tahan dulu bang ya. Oke siap. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diangkat ceritanya di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Nah Bang Lukas, kalau dari awalnya ceritanya gimana? Jadi waktu itu kejadiannya sih bulan Juli bang, akhir bulan Juli. Jadi gue lagi nongkrong nih, pertamanya gue lagi nongkrong, terus telepon gue bunyi, gue angkat dari kawan gue nih, namanya Okta, cewek bang. Jadi temen gue ini adalah salah satu tandem gue kalau muncak.
Gue kalau kemana-mana muncak pasti berdua sama dia. Besti lah bang ya. Iya, sebelum gue sampai sekarang gue bikin open trip, gue muncak-muncak sama yang lain. Sebelumnya pasti gue sama dia terus berdua-duaan gitu. Nah, ini telepon gue nih dia nih. Nanya, Kas lagi ngapain lo? Nongkrong gue bilang gitu. Alat aman gak? Aman gue bilang. Kenapa? Gede yuk. Lu udah lama kan gak gede? Iya udah lama banget gue bilang gitu. Yaudah ke gede yuk. Kapan? Besok. Besok. Jadi ini teman gue tuh tipe-tipe orang yang dadakan bang. Nggak pernah tuh kita tuh ngerancangin pendakian tuh selalu jadi tuh nggak pernah jadi gitu. Yang direncanain nggak pernah jadi. Pokoknya yang dadakan tuh selalu jadi terus itu. Jadi dia ngomong alat aman, gue bilang alat aman, ya udah. Dia besok nih berangkat, ya udah. Lo pokoknya lo siapin alat malam ini, lo besok datang ke rumah gue. Jadi di rumahnya di daerah Citayam bang, di Bogor gitu. Yaudah, gue siapin peralatan malam tuh, gitu. Nah gue rencananya pagi nih mau berangkat. Nah tapi dapat WA nih dari dia, Kas kayaknya lu datangnya agak siang-siangan aja, gue mau ke rumah sakit dulu, kawan gue ada yang sakit. Oh yaudah. Akhirnya udah tuh gue ketiduran, akhirnya gue berangkat jam 5 sore nih bang. Ngaret gue. Gue baru berangkat nih, gue baru bangun tidur. Oh yaudah nggak apa-apa, gue juga agak santai agak santai kok, dia bilang gitu. Jadi nih akhirnya jam 5 nih gue start berangkat dari Bekasi, dari stasiun Kranji lebih tepatnya. Gitu. Gue naik kereta, turun di transit Manggarai, dari Manggarai gue nyambung kereta lagi arah Bogor. Nah gue turun di stasiun Citayam. Nah dari stasiun Citayam itu gue dikabarin sama kawan gue, pokok lo tinggal naik Grab, udah gue pesenin Grab, gue tinggal ke rumah gue doang. Betul. Keluar dari stasiun, gue naik Grab yang dimaksud sama dia, gue datang ke rumahnya Okta. Nah sampai di rumahnya Okta udah tuh gue dibikinin kopi, gue dibikinin makan, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Kenapa gue bisa ngobrol sama orang tuanya? Karena nih orang udah gue kenal dari tahun 2007 bang. Jadi gue sama keluarganya udah akrab gitu loh. Dan orang tuanya juga kalau nih anaknya muncak dan ngelihat ada gue, udah pasti diizinin aja bang. Oh ini muncaknya sama dia udah lah aman gitu loh. Dia berangkat. Nah akhirnya dia ngeluarin tasnya dia, kita packing ulang nih, packing ulang. Apa nih mau kita bawa? Apa mau kita bawa gitu. Jadi nih udah selesai. Nah kesana gue ke Gunung Gede itu gue naik motor bang, naik motor bokapnya plat merah. Gue naik motor bokapnya, udah tuh gue berangkat start jam 10 malam nih. Jalan nih gue nih sama dia berduaan gitu. Jalan kita sempat mampir ke Alfa deh, kita sempat ke Alfa dulu, kita belanja batu baterai, kita belanja logistik yang belum di packing sama kita itu, sambil ngopi-ngopi juga karena kan agak-agak santai tuh. Pikir gue sekitaran sampai sana sekitaran jam 2 atau jam 3 pagi lah gitu. Mikir gue masih bisa ada spare buat istirahat lah kita, langsung 3 jam 4 jam gitu. Udah dari situ udah kopi udah habis, lanjut lagi nih gue perjalanan. Nah di sini bang gue kayak ngerasain agak aneh sih di perjalanan waktu gue di motor nih. Gue ingetnya tuh waktu gue mau ke arah Masjid At-Taun. Ya, mau ke arah Masjid At-Taun. Ini tiba-tiba kabutnya pekat banget bang. Kabutnya pekat banget. Tapi ini pure bener kabut. Pure bener kabut, nggak ada yang mistis-mistisnya. Pokoknya ini pure bener kabut tuh. Jadi posisi gue lagi jalan, pas ketutup kabut itu jalanan tuh nggak kelihatan sama sekali. Sampai lane di kiri dan tengah, gue tuh nggak sama sekali nggak ngeliat sama sekali. Akhirnya gue coba planin nih laju kendaraan gue planin, tapi gue agak lupa berapa kilometernya, gue agak lupa. Pokoknya gue lajunya gue agak planin, posisinya masih nanjak tuh. Dan itu sampai Masjid At-Taunnya itu nggak kelihatan bang, benar-benar total ketutup. Gelap banget betul. Jadi gue pakai buff ya, pakai buff dan helm gue nggak ada kacanya. Jadi tuh gue berasa tuh kayak nabrak air gitu bang. Kan kalau kabut kan pasti tipis kan air gitu. Kencang banget gitu. Terus gue bilang sama Okta, keluarin senter. Gue bilang keluarin senter. Karena gue tahu nih senternya dia itu memang gini loh kasarannya. Harga nggak bohong bang. Bener, harga itu nggak bohong. Kalau buat masalah gear pendakian ya, harga agak sedikit mahal tapi benar-benar ngebantu kita gitu loh. Iya, jadi ini senternya kecil bang. Dikeluarin dari tas carrier-nya dia kan, carrier-nya dia dibawa di pundak, dikeluarin dari tas carrier dia, senter tuh
landnya kelihatan bang, gitu landnya kelihatan. Gue bilang tak, coba lo ke sudut kiri, gue mau lihat fokus ke land sebelah kiri aja. Jadi gue bisa kalau gue bisa lihat landnya sebelah kiri, jadi gue bisa ada space gitu bang. Iya. Antara gue nggak terlalu ke tengah atau gue nggak terlalu ke pinggir. Karena pikir gue pada saat itu, kalau gue terlalu ke tengah, gue takut kendaraan yang ada di berlawanan arah, truk atau apa, gue pikir gitu. Atau gue terlalu ke sebelah kiri dan gue bakal nabrak pembatas dan jatuh ke dalam jurang gitu kan. Karena gue taunya itu sebentar lagi gue mau sampai di daerah Masjid At-Taun nih. Soalnya kan jalurnya belokannya kayak gitu. Dari situ gue tuh masih di posisi yang jalannya agak gue perlambat gitu. Gue pokoknya ngikutin garis lain. Nah, sama si Okta itu sempat di videoin bang. Ada video durasi berapa detik, ada yang videonya full sekitaran 10 sampai 15 menit. Nah, sampai di mana si Okta ngerekam itu, jadi kabut yang tadinya pekat tiba-tiba kayak kebuka gitu. Gue udah ngelihat kayak orang-orang dagang gitu, udah mulai kebuka lagi. Dan gue bilang, wah alhamdulillah. Pokoknya 15 menit itu jantung gue dikompak habis-habisan, dak gitu. Nah, yang bikin gue aneh itu 15 menit di video rekaman itu, tapi jaraknya ini yang bikin aneh bang. Sekarang gini, kita ngomongin masalah jarak tempuh dulu nih bang. Jarak tempuh dari Masjid At-Taun, dan pas gue keluar dari lebatnya kabut itu, gue tahu-tahu udah sampai di istana. Gimana? Jauh banget. Iya, kan jarak dari Masjid At-Taun sampai ke istana itu tuh jaraknya jauh. Cuman dari video rekaman itu cuma 10 sampai 15 menit bang. Nah makanya gue bilang ini agak anehnya di sini. Tapi gue nggak ngerasain ini mistik atau tidak. Pokoknya gue tertutup kabut aja pada saat itu. Gitu loh. Entah nanti bagaimana kalian berkomentar, ya gue juga sampai saat ini gue belum tahu jawabannya, karena posisi dia ngerekam itu cuman sekitaran 10 sampai 15 menit, tapi posisi jarak tempuhnya itu gue nggak melihat Masjid At-Taun. Tiba-tiba pas gue keluar dari kabut itu gue udah ngelihat istana. Dari istana. Iya, jadi pas gue keluar nggak begitu jauh itu istana. Itu juga yang nagisin Zokta. No, istana no. Iya. Dari kontur jalan bang, maksudnya turun, kan sempat tanjak dulu kan? Jadi posisi pas gua kabut kebuka itu udah turun terus landai bang. Iya. Jadi sempat yang jalan berbelok itu pas di kabut. Jalan berbelok itu pas di kabut. Nah kenapa gue bilang kok ini agak aneh? Soalnya pas gua balik dari Gunung Gede itu, ini tuh jaraknya jauh banget gitu, bener jauh banget. Dan itu ya udah akhirnya karena kita memang nggak terlalu ngebahas ke arah sana, ya udahlah jalan aja gitu, maksudnya jalan aja. Dan gue nggak pikirin kok jaraknya kok berbeda gitu. Udah akhirnya gue jalan sampai, singkat cerita sampailah kita di base camp Gunung Gede Via Putri. Jadi gue pakai Via Putri nih bang. Nah, gue udah nyampe di base camp. Dari situ gue parkir motor. Nah gue istirahat nih. Nah biasanya di base camp Putri itu nggak terlalu dingin ya, nggak terlalu dingin. Gue coba ngobrol sama yang punya base camp juga, tuan rumahnya. Cuaca gimana? Keadaan cuaca di Gunung Gede kayak gimana? Aman, cuman agak hujan di jam 10 pagi sama sore hari, dibilang gitu. Siang sih aman-aman aja sampai malam. Dan dari sana di base camp gue coba istirahat, tuh dingin banget bang. Tumben-tumbenan di Via Putri tuh di base campnya dingin banget sumpah. Gue bilang ya udah deh, untungnya di base camp kan fasilitas aman lah ya. Ada selimut, ada bantal, ada karpetnya juga base camp gue tuh waktu itu. Gitu. Gue tidur, tapi kayaknya gue tidur ayam. Biasalah kalau pendaki di gunung tuh kayaknya tidur kayak nggak nyenyak gitu. Padahal mah udah lama banget ya. Iya. Nah di singkat cerita sampai di mana udah pagi nih bang. Udah pagi. Nah karena posisinya gue muncak itu hari biasa, di base camp gue itu nggak menyediakan buat sarapan nih bang. Nah akhirnya gue turun nih, gue keluar base camp, gue turun cari base camp yang menyediakan sarapan nih. Udah akhirnya gue coba turun, gue melipir agak ke kiri, itu gue sarapan dulu. Nah sambil ada beberapa pendaki yang udah pada muncak tuh. Itu sekitaran jam 7:30 udah pada mulai start nih, udah pada mulai start. Ya karena gue sama kawan gue ini emang gue nggak pernah ngejar waktu bang. Kalau mendaki kemanapun gue nggak pernah ngejar waktu, tapi tetap punya hitungan estimasi, tetap punya. Gue bilang sama Okta gini,
mau muncak jam berapa? Gue bilang gitu, muncak jam berapa? Setengah deh, dia bilang itu setengah. Jadi jam 9 naik kali ya. Jadi udah. Dari sana akhirnya udah selesai sarapan, kita balik lagi ke base camp. Udah tuh gue ngurus surat-surat dan segala macam, gue bayar di tempat juga masalah aksinya. Dari situ kita mulai berangkat nih. Nah sampai di mana kita di tempat pos penjagaan tuh. Penjagaan gue kasih surat aksinya, ditandatangani sama dia, dan gue baca doa. Nah kawan gue ini adalah Kristiani bang. Nah kawan gue Kristiani. Dah dia buat dia baca doa yang dipercayai dan gue baca doa yang gue percaya dengan agama gue gitu kan. Ayo Bismillah, berangkat nih kita. Nah kita berdua sampai di tempat pembuangan sampah. Terus jalan lagi sampai di pos 1. Nggak ada kendala apa-apa, normal-normal aja. Tapi pendakian pada saat itu tuh gini. Pendakian pada saat itu sepi pendaki bang. Jadi gue ketemu pendaki-pendaki lain itu hanya di pos-pos aja. Di pos 1 gue ketemu, tempat pembuangan sampah gue ketemu gitu loh. Nah, pada saat gue melintas di sekitaran pos 1 ke pos 2, jadi gue lihat ada jalur yang menanjak nih. Gue bilang, wih ini jalur tanjakan pertama nih, pikir gue kan. Jadi posisi gue ada di depan, Okta di belakang gue gitu. Kita agak berjarak sekitaran 3-5 meter nih. Gue bilang sama Okta, tak fotoin gue dong, nih tag pertama nih, gue bilang gitu. Oke siap. Ambil nih handphone dia. Ambil handphone. Terus dia begini nih. Dia begini. Gue ngerasain kok lama banget cuma motoin doang gitu loh. Ngambil angle kayak gimana lagi sih pikir gue kan. Gue sambil ngerokok. Gue bilang tak lama banget sih lo. Gue bilang gitu. Iya. Siapa yang ngambil foto orang gue videoin lo. Wah anjir gue bilang gue dikerjain gitu kan. Nah dari situ nggak ada kejadian aneh bang. Tapi gue ngerasain kejadian aneh itu di saat pengambilan foto atau video tersebut, di mana video itu ada persis di belakang gue ada pohon yang bergoyang. Kena kamera bang? Iya. Nanti gue kasih videonya kalau dia. Nah, kenapa gue bilang itu kejadiannya di saat posisi pengambilan foto atau video itu nggak terjadi apa-apa, karena gue tahunya itu setelah gue turun gunung dari Gunung Gede gitu. Baru sadarnya setelah gue tuker-tukeran dokumentasi. Iya. Nah baru gue tahu itu dan gue share di Facebook tuh waktu itu. Nah, lanjut lagi ke cerita karena memang nggak terjadi apa-apa pada saat itu. Dan ini gue lanjut lagi perjalanan sampai gue di pos 2. Sampai di pos 2. Nah emang nggak ada satu hal yang ganjil sih menurut gue di perjalanan itu. Itu sekitaran jam setengah 10 atau jam 10-an lah gue sampai di pos 2 tuh emang agak santai gitu. Pos 2 gue coba ngebreak lagi, gue ngerokok sebatang 2 batang, gue lanjut lagi perjalanan sampai di pos 3. Sampai di pos 3 kita baru makan. Di pos 3 kita baru makan. Udah gue bikinin kopi juga, kita makan ini. Jadi gue sempat bungkus nasi dari base camp, sempat bungkus nasi ya, kita makan berdua. Ngebekal lah. Ngebekal kita makan nasi berdua karena memang itu udah jam makan siang. Gue takutnya nggak kebagian makan siang terjadi makan malam gitu kan. Yaudah akhirnya habis kelar makan gue ramah-tamah lagi ngobrol-ngobrol sama pendaki. Yang gue bilang tadi, pendaki itu gue ketemu hanya di pos-pos dan bener itu pertama kali gue ke Gunung Gede dan sepi. Biasanya kan lo tau sendiri Gunung Gede itu gunung sejuta umat gitu ya kan. Jarang lah, pasti macet banget itu di gunung dan ini gue benar-benar sepi banget. Dari situ itu gue ngebreak lama banget bang, sekitar 1 jam lebih tuh gue ngebreak, hampir 2 jam. Lanjut lagi perjalanan udah azan, gue jalan sekitar jam 1 sampai jam 2 lah, jam 2 siang tuh gue lanjut lagi perjalanan. Nah dari pos 3 menuju ke pos 4 kan treknya udah lumayan pedes ya. Di situ ini udah harus bener-bener ekstra kuat banget gitu ya. Nah pada saat di pos 3 menuju ke pos 4 itu, jadi gue lihat ada dua muda-mudi pasangan yang si cowoknya ini membawa keril dan di jumper loh. Di double. Jadi dia jalan berdua, cowok sama cewek. Widih, ratu nih gitu ya kan. Nah gue sama Okta ini kalau di gunung tuh kayak sering-sering ngecengin orang gitu bang. Tapi buat bercandaan gue berdua aja gitu. Terus Okta ngomong sama gue gini, Kas, kalau seandainya gue kenapa-napa, lu mau nggak tas gue dempetin kayak gitu?
Dia ngomong kayak gitu tuh bang. Terus gue bilang gini, oh gak banget, dengan gue gelindingin tas lo. Gue bilang gitu, gue bercanda kayak gitu, bang gitu kan. Wah lu parah banget lu, nggak ada berkorban-korbannya kata dia gitu. Yaelah lu manja banget lagian lu, lagi aman lah gitu, insya Allah lah gue bilang gitu. Dah, itu berjalan gitu tuh kayak gitu-gitu bang di gunung, simpel-simpel aja. Yang penting bikin apa ya, capeknya kita tuh udah kebayar gitu, cuman gara-gara ya lah cerita-cerita kayak gitu-gitu doang, itu ngecengin orang. Dia tuh lanjut lagi perjalanan sampai kita di pos 4. Sampai di pos 4 nggak terlalu lama ngebreak, ngabisin rokok sebatang 2 batang, lanjut lagi nih perjalanan. Itu posisinya kabut udah turun, udah mulai sore. Karena emang kita tuh jalannya benar kayak kura-kura bang, lambat banget gitu. Pokoknya jalan nanjak dikit 5 meter berhenti, jalan nanjak dikit 5 meter berhenti ngokok, kayak gitu-gitu aja. Benar gue nikmatin perjalanan banget gitu, berduaan sama dia. Nah akhirnya dari pos 4 itu lanjut lagi nih perjalanan ke pos 5, Surya Kencana Timur. Nah, pada saat gua perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5, gua ngerasa nih si Okta kan jalannya di depan gue nih. Gua ngerasa Okta tuh kayak yang capek gitu loh bang, kayak capek pak. Cuman dia nggak ngomong. Nah akhirnya karena gue ngelihat si teman gue ngerasanya dia capek gitu, akhirnya gue minta break. Berhenti tak dulu. Oh iya udah. Jadi dia berhenti. Tapi gue nggak nanya nih bang, soalnya kalau ada apa-apa tuh dia pasti dia ngomong sama gue gitu loh. Nah dia sementara dia diem aja, jadi ya udah gue nggak nanya apa-apa gitu kan. Jadi, cuman gue ngerasanya ini orang kok kayak capek banget gitu loh. Ya mungkin memang treknya 4 kali dari 3 ke 4 ke 5 kan cadas banget kan, parah banget gitu. Ya gue pikir gara-gara trek gitu kan. Ya udah. Nah hal itu udah gue abain, lanjut lagi perjalanan nih. Gue rasa cukup, nggak sampai 5 menit akhirnya gue jalan lagi. Nah sebelum nyampe ke pos 5 itu yang belokan ke kiri baru ketemu jalan landai. Nah itu udah ke jebak maghrib bang. Jebak maghrib kan jalannya udah santai banget berarti ya. Udah jebak maghrib akhirnya kita ngebreak maghrib di situ, ngerokok dulu. Lama tuh bang gue, sekitaran setengah jam lah gue di situ. Setengah jam lama, dan gue ketemu pendaki bang. Gue ketemu pendaki solo hiking. Ini solo hiking, gue sempat videoin juga, nanti gue kasih videonya ke lu. Jadi pada saat itu Okta bilang nih sama gue, Kas, nanti kita bisa tenda ya. Kan gue emang kebetulan kalau kemana-mana sama dia tuh bawa tenda, cuman kapasitas 2 orang bang gitu. Nah karena gue ketemu pendaki ini namanya Mas Alfi. Nah Mas Alfi ini kan solo, jadi pikir gue yaudah kita barengin aja gitu loh. Nah si Okta punya idenya gitu, Kas kita bisa tenda, karena kan gue cewek kan gak enak lah ya kalau kita satu tenda berdua. Pikir gue bagus juga, lu kan bisa sama Mas Alfi gitu bilang gitu. Oh yaudah kalau kayak gitu gue bilang sama Mas Alfi dulu deh. Akhirnya gue izinin sama Mas Alfi, boleh nggak kalau gue nanti tidur di tenda lu, karena gue bawa tenda cuman kapasitas 2 orang nih, kan dia cewek nggak enak. Oh nggak apa-apa bang Lukas, bagus, malah bagus itu. Kata dia gitu, malah bagus. Oh ini kayak gitu aman nih gue bilang. Berarti ini kita langsung bertiga nih ya. Nah akhirnya kita jalan bertiga, Mas Alfi paling depan, Okta di tengah, gue di belakang. Nah itu gue sambil videoin. Nah sampailah kita di tempat landai nih. Landai, wah udah enak banget tuh, jalan sampai di mana ada bebatuan melingkar kan. Nah gue duduk tuh di situ, duduk situ. Di sana ini gearnya Mas Alfi lengkap nih bang. Dia punya jam yang bisa menunjukkan suhu berapa derajat di sana gitu kan. Gue bilang keren nih, gue bilang wah di sini udah 12 derajat bang, dia bilang gitu. 12 derajat pantesan dingin banget, gue bilang gitu kan. Dia jangan kelamaan terbeku, gue bilang gitu. Jadi jalan. Ya kita lanjut lagi di perjalanan nih. Masuk ke plang pos 5, lanjut berjalan melewati warung sebelah kanan, baru kita belok ke arah kanan kan, ke Surken Barat kan. Ya. Nah di Surken sebelum sampai di batu besar yang ada di Surken, tengah-tengah Surken itu, Okta nepok gue, Kas nanti dulu, kenapa tak? Gue mau kencing. Oh yaudah, gue pesan sama Mas Alfi, jalan aja duluan pelan-pelan, gue mau nemenin Okta mau kencing. Oh iya bang Lukas siap. Nah Mas Alfi jalan nih. Nah gue agak melipir ke sebelah kiri. Bener sepi banget bang di situ bang, udah gelap sepi gitu kan. Kabut tipis-tipis tuh turun gitu.
Nah gue akhirnya melipir ke kiri. Emang gue sengaja nggak terlalu jauh juga karena nanti Mas Alfi jaraknya makin jauh nih sama gue karena kan landai gitu jalannya enak banget kalau landai nggak berasa gitu bang. Udah tuh gue bilang udah sana noh gitu. Jadi gue ngarep sana. Udah tuh gue ngarep sana gue tungguin. Nggak sampai 5 menit ditepok nih punggung gue. Pok. Yuk jalan. Oh udah dari jalan. Nah, jalan. Pada saat Okta nepok punggung gue jalan beberapa meter ke depan, gue ngerasa tas carrier gue berat banget bang. Ini berat banget. Posisinya gue jalan di depannya Okta di belakang gue. Agak berjarak agak lumayan jauh. Cuman gue masih kelihatan senternya dia tuh di bawah kaki gue gitu. Yang penting masih kelihatan lah gitu pikir gue. Oh masih ada gitu. Nggak terlalu jauh. Masih kelihatan center. Pokoknya gue ngerasa nih tas carrier gue berat banget. Posisinya waktu itu gue cuman mikir karena tadi treknya parah. Jadi agak berubah gitu, packingan gue agak berubah gitu kan. Udah gue lanjutin lagi perjalanan sampai di mana 1 jam berlalu, sampailah gue di Surken Barat. Aman sampai di Surken Barat. Itu masih berat aja tas gue bang, masih berat tas gue. Dari sana gue ngambil sebuah lembahan. Jadi gue pikirnya gini loh, kenapa gue ambil lembahan? Takutnya malamnya badai gitu loh. Karena yang ngeriin di gunung itu cuaca cerah di gunung, tapi di atas belum tentu. Itu perbandingannya gitu kan, perbandingannya kayak gitu. Cerah di atas, tapi anginnya bisa gila-gilaan atau cuacanya yang sangat ekstrim gitu pikir gue. Akhirnya gue ngambil cegukan lembahan dan gue agak berjarak dari mata air bang, agak jauh gue dari mata air. Gitu. Karena memang di sana gue udah ngerasa gue dingin banget. Nah posisinya pada saat itu udah nih kita taruh tas, gue diriin tenda buat Okta dulu, gue pasangin deh tuh Okta masuk ke dalam tuh. Nah gue bantuin tendanya Mas Alfi nih. Di tendanya bentukannya asli bang kayak bentukan peti mati bang. Kotak. Jadi besar, kesananya ngerucut gitu. Kapasitas 2 orang. Dan dalam hati gue, ini gue sumpah nggak bakal mau beli tenda ini karena masangnya ribet banget bang. Posisi cuaca udahnya dingin, posisi pemasangan tenda tuh ribet. Iya. Ngait ini dulu gue bilang wah ribet banget. Udah gitu posisi Mas Alfi itu udah kedinginan bang, karena emang dingin banget. Dan gue sekali lagi gue bilang gue tuh salah satu orang yang senang main ke gunung, cuman gue nggak kuat cuaca dingin. Cuman di saat-saat tertentu doang gue kayak bisa jadi kayak yang sok-sok kuat gitu loh. Udah kira ini gue megang frame aja itu udah nggak kepegang, udah kebas, udah nggak berasa. Tapi udah gue liat Mas Alfi udah kayak gitu juga, udah wah pokoknya udah parah dah. Nah pada singkat cerita selesai nih tenda nih. Jadi tendanya gue tuh tenda Mas Alfi ngadep ke arah patok buat menuju ke puncak. Tenda yang si Okta ngarah ke timur. Tapi palanya tetap ke tenda gue gitu bang. Jadi sengaja gue bikin kayak gitu biar ada angin dari sini, plus kebuka. Jadi nggak nerpas satu tenda ini, nggak nerpas satu tenda ini. Jadi gue pikir aman gitu. Kalau memang ada angin yang gede gitu kan. Nah tenda yang gue sama tendanya Okta itu cuman buat space, gue sengaja dibikin space buat masak. Nah akhirnya udah tenda 2 berdiri. Nah gue masak nih. Pada saat di pos 2 tadi di bawah gue ketemu sama polisi bang. Beneran polisi. Dia pakai seragam coklatnya dia, seragam buat olahraganya dia, bertulisan polisi dan bawa tas ranso warna hitam. Gue dikasih inian ransum. Dikasih ransum tuh dalamnya ada 4 nasi, terus ada buat susunya, kopinya, lengkap sama kompor sama parafin. Lengkap 1 kardus tuh dikasih sama dia. Nih bawa aja buat di atas. Nah karena gue dikasih itu, jadi gue agak menghemat tenaga nih buat gue masak dan segala macam karena cuacanya dingin. Ternyata dilihat sama Mas Alfi pada saat itu cuacanya itu -10 derajat bang. Pas gue bilang kok dingin banget, anginnya nggak kenceng bang, terang banget, bulan terang, bintang terang. Gue sempat moto, cuman karena kamera gue nggak pro, jadi nggak kebaca deh tuh. Gue bilang, aduh anjir sayang banget. Ini di bintang kalau gue gini kayaknya nyampe gitu. Deket banget, sumpah tuh terang banget. Gue bilang di Surken, ih gila, ini surganya bener. Para pendaki tuh pada saat itu gue ngerasain bener surga pada saat itu. Dia tuh gue masak, kelar nih, baru masak gue makan nih. Makan gue kasih Mas Alfi, Okta nih gue makan. Nah dari sana udah nih selesai makan, kita mutusin buat tidur. Kita nggak ngobrol-ngobrol lagi karena cuacanya ekstrim banget.
tidur nggak tahu jam berapa, udah singkat cerita gue nggak tahu jam berapa, tiba-tiba gue kayak ngedengar suara kayak apa ya, kayak gini cuma terus wah bagas nih, gue bilang wah babi nih. Tapi gue dari pertama gue muncul ke Gunung Gede sampai saat itu gue nggak pernah lihat babi di Surken gitu loh bang. Iya jadi nih pikir gue ini beneran ada babi di Surken. Kalau seandainya pun memang ada hama babi berarti kita sebagai pendaki sudah jorok. Kalau menurut gue babi sampai ke Surken. Iya kalau babi memang ada di Surken berarti kita sebagai pengunjung sana kita udah semakin jorok. Karena itu bukan wilayahnya mereka gitu loh. Udah baik, akhirnya dari sana waduh ini babi. Yang pemikiran gue pada saat itu adalah ini dapur gue berantakan nih pasti nih. Iya. Pasti acak-acakan. Tapi sampah tetap gue gantung. Jadi trekking pole gue taikin sekitar sedada. Terus sampainya gue ikat di atas. Jadi tapi babi ini gue pikir nih ukurannya pasti gede gitu. Ini nabrak dia hancur nih gue bilang nih. Dan gue kepikiran kawan gue. Kenapa gue bilang gue nggak mau pisah tenda? Karena karena kan gue tandem nih bang, tandeman berdua. Kalau gue yang kenapa-napa bisa tolong sama dia, atau dia yang kenapa-napa bisa gue tolong sama gue gitu loh. Waduh gue mikirin ke kawan gue nih. Nah pada saat gue dengar suara itu, udah langsung sunyi aja bang, nggak ada suara kontang apa yang jujur gitu loh. Ya udah sih, gue cuman suara terus. Udah gue dengerin. Ada apa-apa, cuman gue pikiran gue aduh hancur deh, dapur gue hancur nih gitu. Nah, dari situ udah tuh selesai, nggak terjadi apa, nggak ada suara-suara aneh lagi. Nah gue malah justru lebih fokus ke Bang Alfi nih. Bang Alfi kayak ngucapin astagfirullahaladzim gitu. Nah habis itu gue sempat gini, Mas lu kenapa? Dia nggak ngomong bang, nggak ngomong. Nah habis dia ngomong astagfirullahaladzim itu 2 kali ngomong astagfirullahaladzim, tiba-tiba dia ngegerem. Lo tau gak bang, sumpah gue satu tenda sama orang kesurupan, dan itu pertama kali kesurupan. Mas Alfi kesurupan 2 kali nyebut astagfirullahaladzim, dia kesurupan. Gue dilema di tenda pada saat itu. Gue mau kabur bang, asli gue mau kabur. Pertama gue takut banget, gue takut banget, gue mau kabur. Cuman gue mikir lagi, nggak tahu sih gue bego apa gimana, gue nggak ngerti. Gue lebih takut keluar tenda terus mati beku, sama lebih baik gue di dalam satu tenda sama orang yang kesurupan gitu loh. Jadi gue milih satu tenda sama orang kesurupan aja deh. Gitu. Maksudnya gue ya biarpun gue nggak ngerti tentang agama, ya kasarannya kalau ada yang macam-macam bisa gue tonjokin atau apa gitu lah. Ketimbang gue harus keluar tenda dan gue mati beku gitu, pikiran gue pada saat itu gitu loh. Karena emang gue nggak kuat dingin, gue nggak tahan dingin bang. Udah tuh. Akhirnya gimana nih caranya gue satu tenda sama orang kesurupan. Gue punya ide gila sih pada saat itu bang. Jadi gue bawa buff kan buat nutupin muka gue. Buff gue buka. Jadi buff itu tuh, jadi kan Mas Alfi ada di dalam sleeping bag kan. Jadi kakinya itu gue singkap pakai tangan, gue piting, gue ikat pakai buff. Serius bang, gue ikat pakai buff berapa kali gue ikat 2-3 kali. Kan buffnya ukurannya nggak terlalu gede-gede banget ya. Gue ikat 2-3 kali. Nah abis itu jaketnya di ke tangan. Nah gue giniin, gue ikat nih bang, gue ikat sampai ke leher sampai buffnya dia gitu. Nah dari situ udah tuh gue kurupin lagi tuh SB-nya, dan gue tinggalin, gue posisi madep ke tendanya Okta gitu. Jadi posisi gue ngadepnya ke ngebelakangin Mas Alfi. Gue masih gitu dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngegerem aja. Nah pada saat itu apa yang gue lakukan setelahnya, gue baca ayat kursi. Gue baca ayat kursi, tapi yang anehnya gue baca dari ayat pertama dan gue nggak pernah selesai di ayat terakhir. Dan selalu mengulang seperti itu, selalu mengulang lagi di ayat pertama mau ke ayat terakhir, gue selalu mengulang lagi. Dalam hati gue, wah anjir nih, kagak bisa nih kayak gitu. Terus akhirnya yaudah gue baca Al-Fatihah sama Qul. Akhirnya gue menyerah dengan ayat kursi yang gue nggak tahu kenapa gue diputer-puter. Biasanya gue hafal aja gitu loh bang. Mungkin karena panik gitu. Mungkin karena panik, jadi gue nggak bisa selesaiin ayat itu gitu. Dari itu gue baca Al-Fatihah sama Qul, gue ulang-ulang terus, nggak tahu kenapa gue tiba-tiba dikejutkan sama Mas Alfi. Bang bangun. Kaget bang.
kaget bang, demi Allah gue kaget. Tahu-tahu Mas Alfi bangunin gue, ini mukanya gue di dekat banget kan, tuh tendanya sempit bang gitu, tendanya sempit gitu. Dia tahu-tahu ada di gue di depan gue, terus bangunin gue gitu. Gue sempat kaget, weh Mas, bang, sunrise, dia bilang gitu. Hah, sunrise bang? Iya. Nah, gue nggak nanya pada posisi waktu itu dia, gue bukan nggak nanya, gue nggak cerita dia kesurupan. Gue nggak cerita dia kesurupan. Cuman yang gue pertanyakan pertama sambil lihat sunrise nih, yang gue tanyakan pertama sama Mas Alfi gini, Mas, lu semalam kenapa? Kalau nyebut astagfirullahaladzim lu kenapa? Nah, Mas Alfi cerita pada saat dia kenapa ngucap astagfirullahaladzim. Jadi menurut dia itu, dia kakinya itu kayak ditarik sama orang bang. Keluar dari tenda, makanya dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu dia tidur, dia bilang nggak sadar. Pokok dia bilangnya kaki dia mau ditarik ke luar tenda. Kalau menurut dia sih dia ngelawan kayak nendang-nendang gitu bang. Dia ngelawan kayak nendang-nendang gitu, kayak nahan. Cuman yang gue dengerin dia cuma nyebut astagfirullahaladzim 2 kali, setelah itu udah. Dan dia juga kalau menurut dia berusaha untuk ngelawan itu orang, dan udah gitu loh. Dan udah nggak ingat apa-apa. Nah, habis itu gue nggak mau cerita tentang di kesurupan pada saat itu, karena gue pikirnya ya buat apa juga, orang udah terjadi, pikir gue gitu. Toh nantinya bakal menjadi apa ya, karno lah ya bang ya. Iya bener, gue takutin kayak gitu. Nggak semua orang bakal senang diceritain horor bang. Iya, nggak semua orang senang diceritain horor gitu. Nah dari situ udah tuh gue nggak bahas kejadian malam itu. Gue ke tenda Okta nih, gue pikir kan di mataharinya bagus banget, sumpah pagi-pagi itu jam 5:30 itu bang, 5:30 tuh keren banget itu, matahari muncul dari timur tuh, nongol apa orange gitu kelihatan, keren banget. Nah, gue lari nih ke tendanya Okta, tak nggak nyaut, gue buka nih, gue buka, Okta dengan muka pucatnya terus langsung bilang, Kas, pulang yuk. Wah, lalu kenapa tak? Gue sakit, dia bilang gitu. Akhirnya gue buka nih tenda full, gue buka. Ini sorry nih bang ya, agak jorok. Jadi di tendanya Okta itu tuh udah muntahan bang, pokok banyak banget muntahan. Gue kaget tuh, astagfirullahaladzim, lu kenapa tak? Nggak tahu nih, gue sakit. Dari situ gue bilang gini, deh, lu ganti baju, lu masih ada baju kan? Lu ganti baju, gue coba ambil jaket gue. Ini soalnya dia udah basah. Dia masih kurupan pakai sleeping bag bang, gitu. Udah akhirnya gue balik ke tendanya si Mas Alfi, gue bawa jaket gue sama bawa SB gue. Bawain, gue tungguin di depan tenda nih. Tak, udah belum? Gue tungguin lama, tak. Udah Kas. Oke, gue buka, udah ganti baju. Nih, jaket gue pakai. Nah, jaket gue pakai. Terus kan gue bawa blanket. Akhirnya gue balutin blanket nih bang. Gue balutin blanket. Baru gue suruh ganti nih SB-nya ini pakai SB gue. Nih, ganti SB-nya gue bilang gitu. Ganti SB-nya. Udah tuh, di sletingin lagi sama dia tiduran gitu. Kan dia si Okta bawa kompor portable 1 dan gue bawa kompor bintang 1. 2 kompor gue nyalain dalam tenda. Setting tenda agak gue tutup dikit, tapi masih bisa ada udara buat si gasnya ini biar nggak berbahaya buat kita gitu ya, buat sirkulasi udaranya. Nah dari situ udah, yang 1 kompor gue buat bikin jahe, yang 1 kompor gue bikin bubur. Udah gue masak itu, gue sampai cerita, lu kenapa? Gue bilang gitu, nggak tahu Kas. Dia cerita sama gue gini. Jadi pada saat posisi dia pada saat muncak dari pos 4 menuju ke pos 5, dia tuh yang gue bilang tadi bang, dia tuh kok kayak capek cuman nggak mau cerita sama gue gitu. Nah ini dia ceritain di dalam tenda, dicerita. Jadi pada saat itu gue tuh kayak yang nggak tahu ada sesuatu atau apa. Jadi gini, teman gue itu percaya dengan hal yang gaib itu ada, dia percaya. Tapi dia itu kayak bodoh amatan gitu loh bang, cuek lah ya. Cuek. Dan posisi pada saat muncak dari pos 4 menuju pos 5 itu, dia menurut dia tuh
dia kayak kehabisan oksigen. Jadi kayak narik napas panjang tuh nggak dapet bang. Kayak gitu. Itu pokoknya dia nggak pernah dapet napas yang full tuh, nggak pernah dapet. Karena memang kan posisinya kalau semakin tinggi kita memuncak, semakin tipis lagi kan kita dapat udaranya, kita semakin dikit dapat oksigen gitu kan. Ya pokoknya dia ngerasanya kayak gitu. Lu kenapa nggak ngomong sama gue bilang gitu kan. Dan akhirnya gue di situ agak sedikit emosinya gini sih, kenapa gue nggak mau pisah tenda dari lo yang kayak gini nih tak, gue bilang gitu. Ya untungnya aja gue buka tenda lu masih ada nyawa, lu masih hidup. Coba lo bayangin kalau gue pada saat gue buka tenda lu udah kagak ada. Fair banget. Gue mau ngomong apa sama orang tua lu? Tuh Okta duduk, lu dengerin gue ngoceh-ngoceh bang. Gue ngomong kayak yang pokok yang ada di dalam hati gue tuh pada saat itu, ya lu tuh tanggung jawab gue gitu. Lu gue bawa ke sini, lu tanggung jawab gue. Kenapa dari dulu kita muncak gue nggak pernah misah mau tenda sama lu, nggak pernah misah tenda, nggak mau gue. Kenapa? Kita tuh berdua doang tak. Meskipun sekarang ada Mas Abi, tetap aja kita tuh kesini tuh berdua. Jadi kalau gue kenapa-napa, gue bisa ngandelin lu. Kalau lu kenapa-napa dan gak ada gue, lu mau ngandelin siapa? Gue bilang gitu. Ya sekali lagi, kalau lu kenapa-napa, gue bisa ngomong apa sama orang tua lu gitu loh. Gue nggak kebayang sih bang, maksudnya kalau kejadiannya sampai amit-amit sih gitu ya. Gue ya Allah, gue bilang pasti deh, gue bilang tak. Terus besok-besok jangan kayak gini lagi kak, gue bilang gitu. Iya pas, sorry, dia bilang gitu, sorry. Nah pada saat gue pertama kali buka tenda dia tuh posisinya lagi megang Alkitab dengan center headlamp yang masih nyala. Jadi kalau menurut dia pada saat posisi dia tuh lagi kedinginan, lagi posisi lagi kayak sakitnya itu, dia tuh baca Alkitabnya dia. Tapi ini gue nggak tahu ya bang, ini bersamaan pada saat gue membaca ayat kursi atau tidak. Jadi gini loh, posisi samanya posisi gue bilang kenapa sama, karena gue nggak tahu apa yang dibaca sama dia, karena gue nggak tahu ya umat Kristen kalau doa selamat seperti apa. Gue benar sumpah gue nggak tahu. Dia tuh katanya baca doa selamat tapi dari ayat pertama dia nggak pernah berhasil sampai di ayat terakhir. Dan selalu mengulang. Kejadiannya sama seperti apa yang gue baca. Gue itu. Iya gitu bang. Cuman gue nggak tahu ini kejadiannya sama di waktu yang sama atau tidak. Oke. Karena kan kita pisah tenda gitu loh. Dan yang parahnya lagi, dia udah teriak nama gue dan gue nggak dengar. Di malam itu berarti dia teriak? Iya. Dia udah teriak nama gue beberapa kali, cuman nggak ada sautan. Posisinya itu tenda deket bang, space-nya cuman buat tempat masak doang. Masa iya sih gue nggak denger gitu loh. Sedangkan itu hama babi gue bisa denger kok. Dan hama babi yang gue denger semalam itu tuh dapur gue bersih, sampah gue masih ngegantung di situ, dan nggak tahu apa yang gue denger malam itu. Gue nggak bisa mutusin itu babi atau tidak, atau setan babi atau tidak. Gue nggak bisa mutusin itu, karena itu doang yang gue denger, dan ya itu doang yang gue tahu. Dan rapih banget, nggak ada bekas-bekas apa gitu. Udah dari situ dia nggak pernah nyelesain ayat itu, dan akhirnya udah dia nggak tahu tidur atau tidak. Pokoknya pagi-pagi gue buka udah kejadian kayak gitu. Udah tuh jahe selesai, bubur selesai, gue suruh minum dulu, gue suruh makan dulu. Udah tak, lo makan dulu, habis itu lo istirahat. Gue ke atas ya, gue bilang gitu. Ya kas, gak apa-apa. Akhirnya gue ke atas ya. Gue ke atas, gue coba berjemur. Udah sekitar jam 9:30 siang, gue balik ke tenda. Tak, keluar yuk, berjemur, gue bilang gitu. Mataharinya enak nih. Oh iya, ayo deh. Nah, baru keluar tenda, kas, gue mau boker nih, gue bilang gitu. Oh iya deh, lalu bentar. Gue siapin tisu, gue siapin skop sama air, dan gue tetenin gue bawa. Nah tuh gue ajakin melipiran ke ladang Lewis nih. Terus, nah dari situ gue kan emang orangnya suka bercanda ya bang kalau di gunung loh. Gue orangnya suka bercanda. Terus gue bilang sama Okta, lo mau kamar mandi yang harga berapa? Gitu. Ada yang 15.000 sama yang 10.000. Emang ada atau gitu? Ini orang percaya. Iya.
Polos udah. Iya. Bedanya apa? Kalau yang 15.000 biasanya duduk. Kalau yang 10.000 jongkok. Mana agak jorok gue bilang gitu. Ah bener loh. Yang 15.000 aja agak bersihan dia begitu. 15.000 sebelah sana, yang ceban sebelah sini gue bilang gitu. Gue bercandain dong dia, dan alhamdulillahnya dia bisa ketawa dengan candaan basi gue sih sebenarnya gitu. Itu akhirnya gue anterin dia ke tempat yang gue maksud. Yang 15.000. Yang 15.000. Gitu gue anterin dia. Gue bilang dah di situ aja. Gue tunggu di depan ya. Gue bilang gitu. Iya. Gitu. Gue ngerokok sambil ngeliatin matahari. Gue ngerokok tuh. Itu bener bang. Dari posisi gue duduk itu tuh tenda-tenda tuh sepi. Jadi bisa hitung jari bener-bener sumpah, bisa hitung jari gitu. Itu sepi banget itu pada saat itu bener-bener sepi banget. Nah sekitaran 10 menit kota selesai nih. Duduk samping gue. Rokok nih deh. Rokok. Dia tuh bikin-bikin video snap-snap buat dia gitu kan. Terus ada lagi yang dia ngomong sama gue yang bikin gue down lagi gini bang. Kas, kira-kira gue sanggup ya? Waduh, gue bilang, iya, ini surut kan lo. Basecamp jauh banget pikir gue kan. Terus akhirnya gue giniin, bisa tak kita pelan-pelan aja. Nanti kalau Mas Api mau duluan, gak apa-apa dia duluan. Pokoknya selama apapun butuh lo istirahat. Gue tetap temenin lo, gue bilang gitu. Oh iya udah, aman lah ya kata dia. Iya, tapi pelan-pelan gak apa-apa ya Kas. Tenang aja, lo jalan sama gue bilang gitu. Udah tuh, yuk sahabat lagi. Udah, akhirnya dia mutusin buat balik ke tenda, buat istirahat dulu, istirahat tadi. Nah gue bikin makanan nih buat makan siang. Gue tuh logistik gue habisin seadanya bang. Nasi beras gue habisin, mie gue habisin, telur gue habisin, nugget, pokoknya barang-barang bener-bener yang bakal berat-berat tuh gue habisin semua. Sisanya gue kasih pendaki lain. Jadi gue kasih pendaki lain. Nah dari situ tuh udah selesai makan nih gue, makan bareng sama Mas Alfi. Nah di situ gue bilang sama Mas Alfi, Mas lo kalau mau duluan aja. Gue ntar bareng sama Okta masih kurang enak badan nih, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa bang Lukas bilang gitu. Ntar kita ketemu di pos 3 aja ya. Iya nggak apa-apa bang Alfi. Kalau mau sana gue lama pun ditinggal pun nggak apa-apa, gue bilang gitu. Udah. Nah dari situ gue bilang sama Okta, tas lo gue jumper aja, gue bilang gitu. Tas lo gue jumper aja. Enggak, gue bilang gitu. Kan kemarin lo ngomong di bawah nggak mau ngelakuin hal itu. Iya kan? Ini kayak yang apa lo bang? Kayak ada lo hati-hati di ngomong di gunung tuh kayak kejadian gue di hari itu gitu loh. Tapi situ mah kan mitos gitu ya. Tapi kok itu kan mitos. Tapi kan ini posisi ini lagi beneran gitu loh. Ini posisi gue lagi beneran. Enggak tahu omongan kemarin mah gue bercanda. Enggak, gue nggak mau, gue bilang gitu. Pokoknya gue nggak mau lo sampai jumper tas gue, dia bilang gitu. Terus gimana, gue bilang gitu kan. Jadi gini aja deh. Isi tas lo yang berat, masukin ke tas gue. Lo tetap mau bawa tas kan? Iya, yaudah. Isi lo yang berat, taruhin di tas gue. Yaudah. Udah lama geraknya, akhirnya gue milih ini bang. SBD, jaket yang berat-berat gitu kan. Udah pokoknya masuk ke tas gue semua. Udah gue packing duluan, akhirnya gue packing punya dia juga. Dah, selesai gue packing, gue taruh nih semua nih. Sama matas juga gue taruh. Dah, kalau lo istirahat aja tuh. Nah singkat cerita, udah selesai istirahatnya dia. Tapi muka paling masih pucat banget bang. Udah tuh gue lipet tenda, gue beresin, gue masukin di tas kerel gue. Nah kita berangkat berdua. Terus berangkat berdua. Singkat cerita dari barat menuju ke timur. Dari timur udah turun nih ke pos 4, nggak ada masalah. Tapi kita memang ngebreaknya tuh agak lama banget. Dan catatan gue kaki kanan gue bang. Jadi dulu ada insiden gue kayak main bola terus di tackle. Dan ini kayak ngegeser tempurung kanan gue ngegeser. Jadi posisi gue dari pos 4 menuju pos 3 itu, ini gue kena bang. Jadi posisi udah bengkak. Cuman gue gak bilang sama Okta. Posisi di depan terus nih. Nah dari 4 menuju ke 3 nih. Gue ketemu sama Mas Alfi dan sama anak Depok. Gitu. Nah di situ kita istirahat, kita makan-makan tuh. Kita makan-makan. Di situ habis selesai makan-makan, lanjut lagi perjalanan sekitar jam 5 kalau nggak salah bang. Setelah jam 5 kita berangkat lagi menuju ke pos 2. Nah sampai di pos 2 maghrib. Nah Okta samperin gue, Kas barang-barang yang di tas lo, barang-barang gue balikin lagi deh ke tas gue.
Jangan, gue bilang gitu, lu masih sakit. Kagak, gue tahu kaki lu dipincang, dia bilang gitu. Nah Okta nyadarin itu karena emang gue kenal Okta tahu dari tahun 2007, jadi dia apal banget kalau gue sedang cedera, dia apal banget gitu. Dan dia nggak mau gue kenapa-napa gitu. Pokoknya barang-barang gue balikin. Tuh gue berdua ngotot-ngototan lu bang. Maghrib itu gue ngotot-ngototan. Ini anak-anak pada ngeliatin gue debat berdua-duaan. Tapi emang gue sama Okta emang seperti itu. Gue gitu loh. Terus sampai Okta bilang, kalau lo kenapa-napa di gunung, siapa yang mau jagain gue? Gue nggak mau mati di sini, Kas. Kalau lo kenapa-napa, siapa yang mau jagain gue? Iya. Gak ada yang bisa lagi jagain gue kecuali lo. Udah lo jangan batu, balikin barang-barang gue. Jadi akhirnya gue buka tas, balikin nih barang-barang dia. Gue dipinjemin trekking pole dia nih. Ini lo bawa trekking pole. Udah tuh. Dari situ maghrib selesai, gue lanjutin lagi perjalanan nih bang. Pos 1. Sampai di pos 1 nggak ada masalah, lanjut lagi perjalanan. Sampai di mana gue udah sampai di pos pos ojek. Yeah. Kan ada pos ojek tuh bang, sebelum tempat sampah kan. Ya di pos ojek, Okta nyamperin ojek nih. Nyamperin ojek, nggak lama ngobrol-ngobrol, terus nyamperin gue lagi. Dari situ, Kas, naik dong. Lu pesen buat gue? Iya, lu naik. Kagak. Maksud gue kalau berdua gitu. Ini enggak, dia pesenin buat gue sendiri. Margo ojek 70.000 pikir gue kan. Kagak, gue bilang gitu, gue masih bisa jalan. Enggak, Kas, kaki lu sakit, gue bilang gitu. Lu juga sakit, tak? Gue bilang gitu. Tapi gue masih bisa jalan, gue bilang gitu. Batu lu, gue bilang. Bang, nggak jadi. Udah kira gue mutusin buat jalan lagi nih berdua nih. Udah gue jalan berdua sampai di tempat sampah, gue buang sampah di tempat yang semestinya. Gue lanjut lagi berjalan sampai di base camp. Sampai kan, kalau memang pelan-pelan tuh ya sampai aja gitu loh. Nggak usah dimanja-manjain banget pikir gue gitu kan. Nah sampai di base camp sekitar jam 9:30 sampai jam 9 malam lah, gue lupa. Udah tuh, situ gue nggak mandi bang, gue cuma cuci kaki, bersih-bersih. Dah, dia dapat informasi motor mau dipakai besok. Nah akhirnya kita berdua nggak istirahat lagi di base camp. Jam 10 gue cabut nih bang dari base camp. Nggak istirahat lagi, langsung ngegas gue. Jam 10 ngegas dari base camp nih. Karena gue juga ngejar kereta malam bang. Kan kereta malam di Bekasi cuma sampai jam 12 ya. Gue kejar waktu deh tuh. Gue ngebut tuh jalan sampai di Stasiun Citayam tuh. Tuh gue alhamdulillahnya dapat kereta terakhir. Alhamdulillah gue masih dapat bang. Udah ngejar waktu. Kas, pokoknya kalau udah sampai di rumah lo kabarin gue, kata dia gitu. Oh siap, udah. Sampai di Manggarai, transit lagi, alhamdulillah dapat kereta lagi. Alhamdulillah gue di Stasiun Kranji di Bekasi. Nah, balik ke rumah, nyampe rumah sekitar jam 2 malam, jam 2 pagi. Gitu. Sampai di rumah, nggak taunya gue buka WA, dia udah WA gue duluan. Kas, nyampe belum? Gue bilang alhamdulillah tak, gue udah nyampe, gue udah bersih juga, gue bilang gitu kan. Ini lagi rebahan aja. Oh iya, mana dong foto-foto gue, kata dia. Oh yaudah nih gue kirim. Oh barter ya, gue bilang gitu. Yaudah barter nih, kita saling barter nih. Saling barter video sama foto tuh. Nah ada di mana satu video yang tadi gue bilang tuh yang bikin gue kaget. Pas gue lihat, apaan nih gue bilang gitu. Gue bilang tadi ada di mana pohon yang di belakang gue tuh gerak sendiri goyang gitu. Nah gue kirim ke Okta, terus Okta nanya, anjir ini apaan Kas? Begitu nih, anjir ini apaan? Gue baru mau nanya, ini posisi lu pengambilan video, lo tahu nggak ini pohon begini? Kagak tahu. Kalau gue tahu pun gue langsung ngomong. Iya, pasti gue teriak lah nih. Itu pohon kenapa pasti kayak gitu? Kalau tahu bacot gue tadi gitu kan? Iya sih, tapi beneran nih lu nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu apa-apa. Pikir gue nggak mau takut sendirian. Akhirnya udah gue lempar ke real Facebook bang, buat itu. Ke real Facebook. Tuh tempat agak rame juga tuh bang di beranda gue tempat rame banget. Nah dari situ udah kita dari sana darat seminggu kemudian Okta tepar, jadi sakit bang, dia benar sakit, cuman nggak dirawat di rumah sakit, jadi kayak di rumah aja gitu loh. Dan alhamdulillahnya setelah 1 minggu itu Okta udah baik lagi gitu loh. Nah tapi gue kayak ini apa ya, gue agak penasaran kenapa kayak ada sesuatu yang sembunyi sama dia, kenapa dia sempat kejadian kayak gitu loh bang. Jadi kalau menurut dia ngebongkar satu cerita yang pikir gue
ada kaitannya dengan tas gua berat gitu loh. Jadi pas posisinya melewati plang pos 5 Sukien Timur itu kan ada batu kecil bang di ujung. Iya. Sebelum kita belok ke kanan. Dia ngelihat ada 2 anak kecil yang duduk-duduk di situ bang. Iya. Tapi pemikiran dia kan tuh ada warung dan ada anak kecilnya juga. Iya. Pikir dia itu anak kecil yang punya warung. Jadi biasa aja gitu loh. Nah anak kecil itu dilihat duduk-duduk tiba-tiba lari nyamperin ke arah gua sama Mas Alfi. Ngejar gua ke arah Mas Alfi. Dan situ udah tuh nggak kelihatan lagi kata si Okta gitu. Nah posisinya abis dari situ Okta napak gua buat minta anterin kencing. Nah pada saat selesai Okta gua anterin kencing, baru tas gue merasanya berat gitu loh. Ini nggak tahu ya ada kaitannya atau tidak, tapi Okta bilang anak kecil nyamperin ke lu kan. Cuman udah hilang aja. Okta nggak ngeliat ini anak kecil minta gendong gue atau enggak, Okta nggak ngeliat itu. Cuman Okta bilangnya gue liat ada anak kecil di batu terus lari arah ke lu. Emang rasa berat? Iya. Dan alhamdulillah setelah Okta selesai, setelah itu udah tuh cerita selesai. Dan beberapa bulan berikutnya gue muncak lagi ke lewat Cibodas. Dia orangnya sama? Iya, benar. Oke. Nah Bang Lukas, sebelumnya terima kasih banyak Bang Lukas sudah mau berbagi pengalamannya. Ya. Dan ada nih Bang beberapa yang mau saya tanya ini. Kita perihal pendakiannya dulu lah. Ya. Pendakian ini kan Abang dadakan ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya-tanya nih, ngewakilin teman-teman, kok dadakan bisa sih naik ke Gunung Gede, sedangkan Gede ini kan butuh registrasi SIMAKSI dan lain-lain, itu gimana tuh Bang? Jadi kalau buat ke Gunung Gede, kenapa gue bisa dadakan? Yang pertama, gue udah punya alat yang mumpuni untuk mendaki ke Gunung Gede, ya ke gunung manapun sih sebenarnya. Nah, gue udah punya alat. Yang kedua, gue punya kontak pihak relasi dari pihak basecamp Gunung Gede gitu. Jadi ada beberapa yang gue punya kontaknya di sana dan informasi tentang Gunung Gede gitu. Jadi gue bisa dadakan. Ya, saya sih termasuk saya juga seperti itu Bang. Ya. Saya naik dadakan dan punya relasi di sana sih, dia seperti itu ya. Benar. Karena ngewakilin teman-teman aja nih. Karena posisinya ke gunung manapun apalagi zaman dulu ya, lo ke gunung manapun datang registrasi naik. Iya. Kan Gede kan sekarang peraturannya kan beda nih Bang dari gunung-gunung lain karena taman nasional kan. Benar. Mungkin ngewakilin aja nih dari sekian teman-teman ada yang bertanya kok dadakan bisa ke Gunung Gede gitu. Tergantung relasinya berarti Pak ya. Bisa aja. Oke. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Yang penting ya itu. Nah Bang Lukas, di sebelum di perjalanan aja nih Bang Lukas sudah nemuin sesuatu hal yang bisa kita bilang aneh lah ya. Ini dimensi waktu yang berbeda Bang mungkin. Bener banget. Dari segi waktu normalnya aja Bang cuman 10-15 menit ya. Tapi tiba-tiba Bang sampai yang lokasinya jauh banget nih. Jauh Bang. Logikanya kalau ditempuh itu lebih dari itu Bang ya. Iya. Karena ya sekarang pasti tahu lah Masjid At-Taun. Nggak mungkin nggak tahu orang Masjid At-Taun. Dan juga istana udah pasti orang tahu. Istana Cimanas pasti orang tahu gitu. Nah itu tinggal dihitung aja estimasi waktunya perjalanan dengan berkendara motor. Ya selama apa? Iya, dari At-Taun ini kan masih nanjak lagi buat ke Puncak Pas. Iya, bener. Dari Puncak Pas masih ngelewatin Ciloto. Bener. Jalur Cibodas. Bener. Baru Cipanas. Iya. Ya beberapa itu juga kan banyak. Iya. Nggak logis sih Bang ya. Agak logis. Tapi memang gue ngerasanya tuh ya nggak terjadi apa-apa gitu loh Bang. Cuman gue ketutup aja jalan gue tuh ketutup, benar ketutup. Nah, aku bisa nyimpulin nggak Bang? Kalau di Salak ini kan ada namanya kabut halimun ya, yang seperti kita ada dimensi yang berbeda tuh, kabut yang sangat pekat gitu. Apa Abang ngerasain hal yang sama pada saat itu gitu? Pada saat itu, menurut Abang simpulin gitu. Pada saat itu kan gini loh. Gue juga pernah ke Gunung Salak dan gue pernah kejadian ke sasar juga di Gunung Salak. Iya. Tapi apa yang gue rasain di Gunung Salak dan apa yang gue rasain pada saat gue berkendara itu berbeda gitu loh. Itu berbeda, sangat berbeda banget. Dari segi pekatnya Bang, pekatnya tuh kabut. Malah justru lagi pada saat di Gunung Salak itu gue nggak ngerasain si kabutnya itu. Oh nggak ngerasain? Nggak ngerasain si kabutnya itu, tapi ya gue dibikin diputar-putar aja gitu. Nyasar. Iya nyasar diputar-putar. Tapi yang ini tuh benar-benar pure, benar-benar kabut yang gue rasain. Dan gue nggak mau gue mengarahkan untuk menjadi sebuah horor, enggak. Karena yang gue rasain bener pure itu kabut Bang. Oke. Dia nabrak air berasa lu kayak kabut nabrak. Tapi air. Yang anehnya ini pekat Bang ya. Pekat banget. Dan ketika Bang lewatin kabut itu dimensi waktu sangat benar-benar berbeda ya. Jauh banget. Oke. Nah buat teman-teman yang tahu ini kejadian yang dialami sama Bang Lukas bisa tinggalin di kolom komentar Bang ya. Siap. Berbagi pengalamannya buat kita. Bener. Oke Bang Lukas. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin Bang Abang juga sudah terlalu detail tadi nih ngejelasinnya.
perihal teman abang nih yang cewek. Berarti kondisi sakitnya ini dia rasakan ketika di sana ya, karena Iya. cuaca ini ya. Iya, benar. Oke. Apa sih bang yang dia simpulkan dari pendakian dia pada saat sama abang gitu, dari pihak cewek yang abang tahu gitu? Kalau bisa gue simpulin kayak apa ya? Dia kalau ngerasain sesuatu memang selalu dipendam sih bang. Dan yang gue nggak habis pikir gitu loh, dia sampai saat ini pun dia nggak mau cerita kejadiannya sebenarnya di dalam tenda itu seperti apa. Cuman yang gue tahu dan diceritain pada saat di tenda itu, dia pada saat dia bilang cuman sakit doang sama gue, tapi dia nggak ceritain kronologi lebih detailnya seperti apa. Yaitu dia cuman baca Alkitab yang nggak pernah selesai dari ayat pertama dan ke ayat terakhir itu. Sama ya, sama yang abang rasakan. Sama apa yang gue rasain pada saat kejadian Mas Alfi kesurupan pada saat itu. Tapi kalau abang pure kondisi panik ya pada saat panik itu? Bang. Iya, karena abang nggak selesai baca itu pure karena panik ya. Panik. Gue kayaknya sih panik. Gue kayaknya panik. Oke Bang Lukas. Nah, kan Mas satu nih Bang, pertanyaan bonus ya. Oke. Mungkin ini mah edukasi sedikit lah. Kan tadi abang bilang, sempat abang, kenapa lu nggak cerita gitu kejadian ini? Bagusnya di Bang, kalau di gunung diceritain atau disimpan sih Bang? Ini menjadi persepsi yang menjadi perdebatan nih Bang. Iya. Banyak gua denger dari orang atau pendaki atau pencinta alam sekalipun bilang kalau lo melihat sesuatu atau kalau lo merasakan sesuatu di gunung itu, alangkah baiknya tidak menceritakan kepada teman pendakiannya. Dan gue putusin pada saat ini itu salah total. Statement yang salah. Kenapa gue bilang salah? Karena gini loh. Karena pada saat lo melihat sesuatu atau lo merasakan sesuatu di gunung itu, kalau lo pendam sendirian, lo akan bersugesti yang apa yang lo lihat pada saat itu dan apa yang lo rasain pada saat itu, Bang. Dan membahayakan. Membahayakan diri lo sendiri. Alangkah baiknya. Ini terserah sih Bang ya. Iya. Ini maksudnya terserah. Kalau ini terserah kalian mau pakai cara gua atau tidak. Karena posisinya bakal membahayakan diri lo sendiri. Kenapa gue bilang harus kalau lo merasakan atau melihat sesuatu di gunung itu, lo harus menceritakan kepada orang yang tepat. Itu poinnya. Iya, orang yang tepat. Jangan lo menceritakan ke orang yang lo takut, lo cerita sama orang takut. Ini lo sama-sama takut ntar jadi kelar gitu. Selesai. Ya? Jadi lo menceritakan. Nah, gue bilang ini orang salah persepsinya gitu loh Bang. Jangan menceritakan, ya kalau lo menceritakan ke orang yang takut, lo bakal takut. Iya. Kalau lo menceritakan ke orang yang tepat, lo bakal dapat solusinya gitu loh. Iya. Sugesti kita bisa diatur lah sama dia. Benar. Kalau kayak gue nih, Okta ngeliat kayak gitu. Okta ngomong sama gue dan gue ngeliat sesuatu, gue pasti ngomong sama Okta. Gitu. Jadi kita saling backup, saling menguatkan satu sama lain. Iya. Gitu. Jadi kalau sama-sama takut kelar Bang ya. Selesai. Oke, berarti intinya dengan orang yang tepat. Oke, Bang Lukas, terima kasih banyak nih. Siap, sama-sama berbagi pengalamannya. Sehat terus Bang Lukas ya. Amin. Nah, buat teman semua, itulah yang bisa diceritakan sama Bang Lukas nih. Ini ceritanya gokil dan ada edukasi lah buat kita semua nih, para pendaki gunung yang masih baru-baru nih sama kayak gue nih. Oke, kiranya itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Lukas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.